Beginilah kondisi di depan rumah makan Ai Badarun setelah diterjang galodo atau banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Di sini juga ada rumah makan Sambalado yang pada saat ini tutup. Dan banjir bandang ini menghancurkan beberapa bangunan di sekitar rumah makan Ai Badarun. Oke, cek, tes, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita saat ini sedang berada di parkiran depan Masjid Raya Bukit Tinggi. Kasih lah. Seperti inilah suasana pagi hari kota Bukit Tinggi. Di sebelah kanan, kalau kita ke kanan itu menuju ke kebun binatang. Itu bangunan yang warna oranye itu adalah kebun binatang Kinantan Bukit Tinggi. Kita menuju ke arah Jam Gadang. Di sebelah kanan ini sahabat Gumilang ada Masjid Raya Bukit Tinggi ya. Ini ada Masjid Raya nih. Jadi kalau mau ke Jam Gadang, parkir motor bisa di depan Masjid Raya ini. Tadi sangat luas ya dan tertutup, dijaga. Ini dia ada Masjid Raya Bukit Tinggi. Nah, kalau lurus kita menuju ke Jam Gadang. Kemudian di sebelah kiri kita ada Pasateh Bukit Tinggi. Nah, di basement Pasateh ini juga ada parkir basement mobil dan motor juga ada di sana. Kemudian kita mengarah ke ini Jalan Minangkabau menuju ke Jam Gadang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menuju ke Kota Padang Panjang lewat Padang Lua, kemudian Ayange dan nanti berakhir di Kota Padang Panjang. Seperti apa keadaan jalan setelah terjadi banjir bandang galodo di sekitaran Kabupaten Agam, Tanah Datar? Kita akan melihat seperti apa jalanan saat ini. Dan ini kita sudah sampai berada di depan Jam Gadang. Kita melewati Jalan Minangkabau tadi ya. Nah, seperti inilah suasana pagi hari. Ini dijaga Satpol PP ya, Jam Gadang. Kalau pagi mungkin 24 jam atau gimana ini Satpol PP berjaga di sini. Kita mengelilingi Jam Gadang. Di depan ada Bank BRI, kemudian Ramayana, Plaza Bukit Tinggi namanya ya. Yang Ramayana ini namanya Plaza Bukit Tinggi. Kita mutar ke sini, kita akan menuju ke daerah yang pertama. Kita tuju daerah rumah makan Ai Badarun. Nah, itu Jam Gadang dan cuacanya sedikit mendung di sini. Mudah-mudahan nggak hujan ya, karena kita melakukan perjalanan. Kalau hujan kita nggak jadi ngambil video nanti. Mudah-mudahan hujan ya, kalaupun hujan gerimis, dan kita doakan agar di Puncak Merapi tidak terjadi hujan deras, karena kalau terjadi hujan deras itu sangat rawan terjadi banjir lahar dingin susulan ya. Setelah kemarin tanggal 11 Mei itu terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa dahsyatnya, menghancurkan, meluluh lantakkan berbagai daerah dari Tanah Datar sampai ke Kabupaten Agam itu terkena dampaknya. Mudah-mudahan Ranah Minang kembali pulih. Nah, sahabat Gumilang, ini kita sudah berada di depan Stasiun Lambung. Itu sudah kami buatkan videonya. Itu ada di video sebelumnya, Stasiun Lambung atau pusat kuliner terbesar yang ada di Sumatera Barat ya, yang digadang-gadang. Tapi kita pergi ke sana kemarin tidak malam minggu dan suasananya kurang terlalu ramai, kemudian banyak yang tutup. Mungkin yang kalau di hari Minggu atau malam minggu atau hari-hari libur itu rame ya katanya. Nanti kita akan update lagi seperti apa perkembangan Los Lambung ke depannya, apakah yang jualan ya itu aja atau ada perkembangan yang baru dan yang lebih beragam ya, masakan atau kuliner dari Ranah Minang. Kita sudah hampir sampai di Simpang Jambu Air. Kita akan isi minyak dulu di daerah Padang 2 ya. Nah, kalau ke kiri ini ke Payakumbuh. Mungkin beberapa waktu ke depan kita juga akan berkunjung ke Payakumbuh kalau sudah
sedikit aman ya cuaca di Sumatera Barat ini karena masih intensitas hujan masih sangat tinggi, jadi rawan longsor, rawan banjir di mana-mana. Kita tunda dulu untuk liburannya. Nah, di Sumatera Barat ini di sekitaran Bukit Tinggi, Batu Sangkar itu macam terkena COVID-19 yang kedua ya, karena sangat turun sekali wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar, Istana Pagaruyung karena terdampak banjir lahar dingin kemarin. Jadi terkena imbasnya ya pariwisata di Bukit Tinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Padang Lua. Ya, inilah Pasar Padang Lua yang lumayan cukup macet hari-hari ya. Apalagi kalau pagi hari. Nah, ini ada mobil ondeh-mandeh amak kulai. Lanjut, kita menuju ke arah Simpang Padang Lua atau Bukit Batabuh, simpang ke Maninjau. Nah, sahabat Gumilang, simpang Padang Lua ini kalau ke kanan, kalau dari arah Bukit Tinggi itu menuju ke Maninjau. Kalau sahabat Gumilang belok ke kiri itu ke Bukit Batabuh yang terkena dampak banjir lahar dingin kemarin. Nah, ini ke kiri Bukit Batabuh. Kemudian ke kanan ini ada jurusan Padang Bukit Tinggi. Ini sekarang lewat di Malala. Nah, ini ke kanan ini Maninjau, Malala. Karena kalau lurus ini lewat Padang Panjang jalannya masih terputus, belum bisa dilalui. Nah, kabar terbaru itu bisa dilalui sekitar bulan Juli mendatang, sekitar tanggal 21 Juli ya kalau nggak salah, itu baru bisa dilalui. Kemudian untuk saat ini belum bisa dilalui motor maupun mobil. Itu yang boleh masuk hanya pekerja yang sedang memperbaiki jalan tersebut. Jadi tidak benar kalau jalan Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai saat ini sudah bisa dilalui. Itu tidak benar. Nanti saya akan update jika jalan tersebut sudah bisa dilalui. Pasti akan langsung update menuju ke sana seperti apa kondisi jalannya nanti. Nah, kita nikmati perjalanan dari kota Bukit Tinggi menuju Padang Panjang. Nah, itu yang diselimuti sebelah kanan itu ada Gunung Singgalang sedang diselimuti mendung. Ini sepertinya memang mau hujan ya karena sudah gelap. Oke. Selamat menikmati perjalanan kita menuju ke kota Padang Panjang.
Oke sahabat gue bilang, kita isi minyak dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Nah sahabat gue bilang, ini jajanan asli Ranah Minang ya. Ada pisang rebus, kemudian ada apa tadi itu, ada kedelai, talu asin, salalauk. Nah, ini khas sekali dengan Ranah Minang. Tapi kita nggak beli karena tadi habis sarapan. Kita lanjut saja perjalanan kita. Nah ini ada motor kita plat BH. Kemarin ada yang bertanya, bang asli dari Jambi ya. Jadi motor ini motor rental sahabat gue bilang. Kita belum punya motor nih BH. Jadi ini saya rental dari Padang, satu hari 24 jam itu 80.000. Nah kalau sahabat gue bilang ada informasi yang mau jual motor second Scoopy yang surat-suratnya lengkap, anggaran dananya ya sekitar mungkin 10 juta ke bawah ya, itu bisa diinformasikan ke kita. Boleh DM Instagram gue bilang jalan-jalan, karena kita butuh motor untuk jalan seperti ini. Kadang kalau pakai mobil nggak bisa karena jalan putus ya. Jadi sahabat gue bilang yang ada motornya mau dijual Scoopy, sekitar anggaran 10 jutaan, bolehlah kita beli. Kita cek dulu ya kondisi kesehatan motornya. Boleh DM Instagram gue bilang jalan-jalan, itu akun Instagramnya sama ya, gue bilang jalan-jalan, atau komentar di bawah ini. Nah ini plat BH, ini motor yang kita pakai adalah motor rental. Lanjut kita menuju ke arah Padang Panjang lagi. Inilah kondisi suasana terbaru daerah jalan dari Bukit Tinggi menuju ke kota Padang Panjang.
Oke sahabat Gemilang, kita sudah sampai di depan rumah makan Ai Badarun dan rumah makan Sambalado yang terdampak banjir bandang Galodo sampai ke daerah depan rumah makan Sambalado ini ya. Ini karena terjadi sumbatan di jembatannya terlalu rendah dan tersumbat, akhirnya material-material dari bukit, pohon-pohon, batu-batu besar tersumbat di sini. Nah, ini rumah makan Sambalado, ini biasanya ramai sekali. Kemudian rumah makan Ai Badarun itu juga sepi karena mungkin ya saat ini pariwisata Sumatera Barat benar-benar terdampak ya akibat banjir lahar dingin di beberapa wilayah. Jadi masyarakat enggan untuk berwisata ke daerah Bukit Tinggi, tanah datar. Bisa dilihat ini begitu sepi ya. Padahal rumah makan Ai Badarun saat ini buka, tapi yang Sambalado ini tutup. Nah, ini karena ada terjadi sumbatan di sini. Jembatannya kecil ini ya. Gorong-gorong atau paritnya ini tertutup oleh jembatan. Kita melihat ke depan sini, ini material longsor atau material Galodo sampai menerjang ke sini. Nah, ini di sini ada ruko yang benar-benar hancur ya. Kita melihat di sini, ini sampai jebol lantainya. Karena begitu dahsyatnya, begitu derasnya air banjir bandang sampai ke daerah ini ya. Ini mungkin bantu informasi masyarakat sekitar yang menonton video ini. Banjir bandang yang di daerah depan Ai Badarun ini dari Gunung Singgalang atau juga sama dengan dari Gunung Merapi ya. Karena saya ragu ini banjir dari Gunung Singgalang atau karena lebih dekat dengan Gunung Singgalang ya daerah ini. Atau memang ini juga sama dengan di daerah Kabupaten Agam, daerah Bukit Batabuh, atau juga sampai di sini banjirnya. Bantu informasi sahabat Gemilang, boleh komentar di bawah. Jadi banjir di depan Ai Badarun ini sumbernya dari mana? Nah, ini rumah makan Sambalado tutup. Ini akan ada proses pembongkaran jembatan karena tersumbat jembatan ya. Nah, ini eskavator sedang bersiap untuk membongkar jembatan ini karena terlalu rendah dan sempit. Jadi menyumbat material-material Galodo di sini tersumbat. Kita maju ke depan sini. Nah, ini eskavatornya besar. Ini adalah rumah makan Sambalado yang biasanya juga ramai di depan rumah makan Ai Badarun, saling berhadap-hadapan. Mungkin sahabat Gemilang punya selera sendiri-sendiri ya. Biasanya siapa yang makan di rumah makan Sambalado ini boleh komentar. Nah, ini material Galodo atau longsor banjir bandangnya sampai di depan rumah makan ini. Kita coba lihat arah ke bawah. Jadi yang kita lewati ini adalah aliran sungai yang biasanya nggak terlalu besar, kecil airnya karena terjadi banjir bandang, jadi meluap sampai ke area jalan ini. Dan kita lihat di sini. Nah, ini dia juga habis tergerus. Ini seperti kolam yang sebelumnya ini hanya kecil. Lihat di sini, kita lihat ya, airnya kecil seperti ini. Itu lihat gorong-gorongnya kecil di sana. Atau memang kurang besar ya. Oke, lanjut kita menuju ke Padang Panjang. Nah, seperti inilah kondisi jalan di daerah Aiyange, depan rumah makan Ai Badarun dan Sambalado. Di sebelah kiri kita juga terlihat ada aliran pengairan ya.
kalau disebut sungai ini terlalu kecil, pengairan tapi sering meluap di sini. Nah, ini kelihatan banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di sini. Nggak habis-habisnya ya ngomong tentang sampah, karena ya inilah kita bisa melihat sampah di sebelah kiri begitu menumpuk. Mudah-mudahan sahabat Gumilang yang menonton video ini dan mengabarkan saudara-saudaranya juga agar membuang sampah pada tempatnya. Inilah yang terjadi jika sampah terlalu banyak, maka akan menyumbat bandar atau parit-parit atau sungai, akhirnya meluap air sampai ke rumah-rumah dan ke jalan-jalan seperti ini. Mudah-mudahan segera sadar masyarakat Indonesia seluruhnya, dan saat ini kita berada di Sumatera Barat, khususnya masyarakat Sumatera Barat, agar lebih sadar lagi tentang sampah, membuang sampah pada tempatnya, agar bumi kita terjaga dan bersih, tidak ada banjir lagi, tidak ada galudu lagi. Mari kita sama-sama jaga bumi kita. Kalau tidak kita menjaga, siapa lagi? Kalau tidak kita yang mengajarkan anak-anak kita, siapa lagi? Oke, lanjut.
Oke sahabat gemilang, kita sudah sampai di kota Padang Panjang. Seperti inilah suasana jalanan, begitu sepi karena adanya jalan putus di daerah Silayeng atau Megamendung, itu jalan putus. Makanya jalan sangat sepi sekali. Dan ini sudah terjadi hujan lumayan cukup deras, kita akan berhenti dulu. Itu mendungnya sangat tebal. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini dari kota Bukit Tinggi sampai di kota Padang Panjang. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.